Teman-teman, dari sekian banyak waktu yang terbuang sia-sia, saya tidak begitu banyak membuat konten dan tidak begitu banyak berbicara di sosmed ya. Kali ini saya coba mengungkap satu permasalahan di mobil Nissan Juke dengan satu permasalahannya yaitu EPS-nya menyala dan kemudian kita setir banting kiri banting kanan juga serasa berat ya. Oke teman-teman, mungkin mohon maaf sekali jika pada konten-konten sebelumnya juga saya terlalu diam ya, tidak banyak bicara karena mungkin keterbatasan waktu juga mood yang begitu kurang sesuai dengan keadaan ya teman-teman. Nissan Juke ini tahun 2017 ya, ketika diparkir power steeringnya, EPS-nya, electric power steeringnya menyala dan kemudian setirnya berat, dan setelah kita diagnosa ternyata permasalahan ada di C1606 ya, EPS motor current ya, current itu terjadi. Tapi bukan berarti itu motornya yang bermasalah. Sebaiknya kita cek dulu lebih lanjut tentang bagaimana permasalahan harus diselesaikan untuk lebih pastinya ya. Oke teman-teman, kemudian kita buka ke sistem selection untuk melihat data di bagian EPS ya. EPS electric power steering, dan kita bisa lihat data di sana. Ada data stream, kemudian ini ada sensor torque ini, kemudian baterai voltase, engine status, motor current, nah motor sig, torque sensornya, speednya sementara karena dia tidak lagi berjalan tidak usah ya. Warning lamp, oke. Kita select on. Nah di sini kita bisa melihat torque-nya 0 Nm, jadi tidak ada tekanan ya. Torque-nya, asis torque-nya 0 Nm. Kemudian baterai voltasenya 0,03 volt. CU degree-nya 39 derajat, engine status berjalan, motor kurang. Nah, di sini ada motor kurangnya A0 ya. 0 semua, motor sig-nya 0 juga. Torque sensornya juga 0 Nm. Speednya karena tidak terbaca karena memang tidak berjalan ya. Kemudian kita banting setir ke kiri atau ke kanan, apakah ada voltase di bagian motor kurang atau motor SIG ya. Tuh. Kalau torque sensor bagus ya. Itu ada torkunya berarti tidak bermasalah di bagian sensornya. Nanti kita tunjukkan yang mana bagian torque sensornya ya teman-teman. Nah ini kita banting ke kanan juga. Ke kanan juga torque sensornya masih ada dataan 6, sekian, 5, sekian. Kemudian ini ke kanan ya, ke kanan. Kemudian motor currentnya tidak ada bacaan voltase untuk masuk ke motor ya. Jadi bukan berarti motornya yang rusak, tetapi kita nanti cek lebih lanjut lagi. Ke kiri juga sama, ini motornya kurang, tidak ada terjadi ada pemasukan daya voltase ke bagian motor berarti ya teman-teman. Begitu. Ini berarti permasalahannya kita cek lebih lanjut. Kita lihat di bagian bawah setir sini ada berbagai komponen EPS ya. Sementara kurang jelas nih teman-teman. Nah, ini dia. Berarti kita cek di sini yang ini itu masuknya ke motor ya, yang tengah. Yang ini masuk ke motor, kemudian yang ini dari baterai. Yang ini ke torque sensor tadi terbaca bagus. Kemudian ini bacaan dari ECU juga kemungkinan besar sangat bagus dari ECU. Ini voltase, ini dari torque sensor yang masuk ke bagian sini ya. Ini torque sensor di sini ya. Nah, ini torque sensor di sini. Tadi terbaca sangat baik, sangat layak ya teman-teman. Dan ini motornya. Ini motornya di sini ya. Ini motornya, dinamonya. Ya, yang ini tegangan untuk ke motor. Yang ini dari baterai. Ini ke torque. Ini dari ECU juga ya.
Nah, kita baca untuk lebih memastikan untuk ke motornya apakah ada voltase atau tidak. Kita sediakan test pen. Ini test pen DC ya. Test pen DC bisa kita cek ke voltase. Ini pasti menyala. Ya, udah pasti. Nah, test pen DC-nya kita kesiniin. Ini udah disomplek ya. Bang, setirnya di kiri kanan dulu bentar. Setir, goyang-goyang. Oke, itu tidak ada data ya, tidak ada bacaan voltase ke motorik ya. Tidak ada ya sama sekali. Ini yang merah plus, karena memang ini motorik EPS ini harusnya bolak-balik ya. Jika saat ke kiri voltase pindah ke kiri, kemudian jika saat ke kanan voltase pindah ke kanan, seperti itulah, seperti cara kerja motorik lain ya, seperti power window juga seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat dari sini. Aduh, lepas dulu ya kameranya, maaf. Aduh, tangannya cuma satu nih. Yes. Oke, sudah terlepas. Kita baca ke sini. Yang ini yang dari kontak ya, dari baterai. Kita lihat di sini voltasenya bagus ya. Tuh. Ini memang test fan LED punya saya itu, kalau voltase dia warnanya hijau. Kemudian kalau minus dia warnanya merah. Jadi bingung jika orang lain pakai, nggak tahu ya. Ini plusnya. Oke, ada ya. Sebelum kita ponis ke permasalahan yang paling jadi penyebab utama, sebaiknya kita check up dulu semua kelistrikan. Satu di bagian BCM ya, kemudian di bagian sikring fuse ya. BCM, IPDM sama aja ya. Untuk Nissan Juke sama Nissan Livina itu posisinya hampir sama. Untuk posisi sikring ya, sikringnya itu untuk EPS di sini ada 1 2 3 4. 1 2 3 4 berarti ini. 1 2 3 4. Cek voltasenya bagus atau tidak. Kemudian posisi sikringnya di IPDM, di BCM. Ini posisi sikring untuk EPS ya, EPS ya gini, paling bawah ya. Oke, kita mengecekkan jalur-jalurnya dulu sebelum kita ponis permasalahan tertuju pada motorik ataupun modulnya ya. Ternyata setelah kita buka di modulnya itu ya seperti ini teman-teman kondisinya ya. Banyak soldering yang sudah menempel begitu lama. Dan ini segel sudah terbuka dari tadinya. Ini posisinya seperti ini kawan-kawan ya. Kita cek lanjut masalah utamanya di mana. Oke teman-teman semua, ini hasil akhir dari setelah melakukan perbaikan di modul EPS ya. Sekali lagi saya ulang, ini adalah jalur untuk ke sensor torque, kemudian ini jalur standby dari main plus, lalu yang ini untuk ke motor ya. Kemudian yang ini plus strom, nah, ini dari ECU, dari kecepatan ya, bisa juga seperti teman-teman. Melakukan perbaikannya selama kurang lebih 3 jam. Alhamdulillah udah bisa selesai. Dan saya tadi udah ngecek dan ini memastikan ya. Oke, EPS nya juga udah hilang. Setirnya udah enteng banget ya.
Untuk teman-teman semua yang ingin melakukan perbaikan semua mobil ya, terutama yang terjadi pada masalah ini di EPS, bisa menghubungi kami di nomor ponsel 082 1214 12555 ataupun bisa mengunjungi di website Layanan Otomotif Pangandaran, lalu di Google Map Layanan Otomotif Pangandaran juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.